Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Dwi Saputri dengan NIM 2019-730110 dari Prodi Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan terapi oksigen. Nah, untuk keterampilan terapi oksigen ini yang penting adalah kita harus mengetahui indikasi dari pemberian terapi oksigen ini. Adapun indikasinya yang pertama yaitu pastinya pada pasien hipoksemia. Nah, apa itu hipoksemia? Hipoksemia merupakan suatu keadaan di mana tubuh kekurangan oksigen di dalam darahnya. Nah, adapun indikasi-indikasi selain hipoksemia yaitu seperti trauma berat, shock, sesak nafas, kemudian pasca anestesi ataupun suatu keadaan akut yang diduga bisa terjadi hipoksemia. Nah, selain hal-hal tersebut, setelah kita mengetahui indikasinya, maka kita harus mengetahui juga tujuannya. Apa tujuannya dari pemberian ini? Tujuannya yaitu untuk mempertahankan tekanan oksigen di dalam darah lebih dari 60 mmHg atau saturasi oksigen di atas 90%. Adapun tujuan lainnya yaitu untuk menurunkan kerja napas dan juga menurunkan kerja otot jantung. Dan untuk pemberian terapi oksigen ini ada alat-alat yang harus kita kenali, yaitu ada dua. Yang pertama, pemberian dengan tekanan rendah atau yang biasa kita sebut dengan low flow, dan yang kedua yaitu pemberian dengan tekanan tinggi atau yang biasa kita sebut dengan high flow. Untuk pemberian dengan arus rendah atau low flow itu dibagi menjadi dua, yaitu ada nasal kanul dan juga masker. Nah, masker ini dibagi menjadi tiga lagi, yaitu ada simple mask atau masker tanpa reservoir, kemudian ada masker dengan ada reservoirnya, yaitu rebreathing mask dan non-rebreathing mask. Kemudian untuk pemberian dengan arus tinggi atau disebut dengan high flow itu dibagi menjadi dua juga, yaitu ada Venturi mask dan CPAP atau Continuous Positive Airway Pressure. Nah, untuk alat dengan arus rendah itu tadi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada nasal kanul. Nasal kanul itu apa? Nasal kanul itu merupakan sebuah selang panjang yang pada ujungnya terdapat dua selang yang bisa dimasukkan ke hidung pasien. Dengan pemasangannya itu dilewatkan di atas telinga, kemudian dilakukan pengikatan di bawah dagu. Dan ujungnya lagi itu disambungkan ke dalam mesin reservoir oksigen. Selanjutnya yang kedua yaitu ada masker. Nah, masker tadi dibagi menjadi tiga lagi, yaitu ada simple mask. Simple mask itu merupakan masker murni tanpa reservoir dan ini juga tetap disambungkan ke dalam mesin reservoir oksigen. Kemudian yang kedua ada masker dengan reservoir, itu non-rebreathing mask. Itu dengan reservoir dan juga disertai dengan katup. Adapun fungsi dari katup ini yaitu untuk mencegah bercampurnya udara dalam reservoirnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu masker dengan reservoir yang disebut dengan rebreathing mask. Ini tidak disertai dengan katup sehingga udara pun bisa bercampur dalam reservoirnya tersebut. Adapun alat untuk arus tinggi itu dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama ada Venturi mask. Venturi mask itu merupakan suatu alat dengan high flow yang bisa diatur sedemikian rupa sesuai dengan fraksi oksigen yang akan kita berikan. Selanjutnya yang kedua ada CPAP. Nah, CPAP ini merupakan alat yang lebih tinggi dari Venturi mask. Nah, ini biasanya digunakan pada kasus yang membutuhkan tekanan oksigen yang lebih tinggi.
dan pada penyakit yang membutuhkan kebutuhan oksigen tingkat tinggi di bawah ventilator. Sebelum kita melakukan pemilihan alat yang digunakan untuk terapi oksigen, yang perlu kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan saturasi oksigen pada pasien dengan menggunakan pulse oximetry. Nah, ini bisa menggunakan jari tangan seperti jari telunjuk, jari tengah maupun jari manis. Nah, salah satunya kita ambil contoh jari telunjuk. Alat tersebut dimasukkan ke jari telunjuk, lalu alatnya ditekan dan alatnya pun akan melakukan pembacaan berapa saturasi oksigen dan detak jantung dari pasien. Nah, alat ini, pulse oximetry ini merupakan alat yang simple, kecil dan mudah digunakan serta cepat untuk mengetahui saturasi oksigen pasien. Tetapi pada pemeriksaan standar baku untuk pemeriksaan oksigen itu dilakukan dengan menyertakan AGD atau analisis gas darah. Sebelum kita melakukan pemasangan alat pada pasien, maka kita harus memastikan dulu apakah oksigennya itu terisi dengan baik. Lalu nanti ada cairan yang membantu untuk mengangkat oksigennya. Nah, pada ujung selang alatnya itu disambungkan pada tabung oksigen, lalu oksigennya itu dibuka dan diaturlah bola reservoirnya sesuai dengan alat yang akan dipasangkan ke pasien. Lalu rasakan apakah oksigennya itu terasa pada jari kita. Jika sudah terasa dan sudah baik, maka dilakukanlah pemasangan alat tersebut kepada pasien. Nah, pada masker yang terdapat reservoirnya, maka perhatikan reservoirnya dulu apakah mengembang atau tidak, apakah terjadi kebocoran atau tidak. Jika sudah baik, sudah aman, maka dilakukanlah pemasangan alat tersebut kepada pasien. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan penentuan dosis oksigen yang akan diberikan kepada pasien. Nah, yang pertama kita harus tahu fraksi oksigennya atau biasa kita sebut dengan FiO2, yaitu 150 ditambah AaDO2 dibagi 760 dikali dengan 100%. Itulah nilai dari FiO2-nya. Nah, seorang manusia normal tanpa membutuhkan alat bantu oksigen, maka fraksi oksigennya itu adalah 21%, berawal dari jumlah total oksigen di dalam alam semesta, yaitu 20,98%, yang akan dibulatkan menjadi 21%. Nah, selanjutnya kita mencari nilai dari AaDO2. Nah, AaDO2 itu adalah sebuah angka yang didapatkan dari pengurangan tekanan alveolus O2 atau biasa disebut dengan PA besar O2 dikurang dengan tekanan arteri O2 atau biasa disebut dengan PA kecil O2. Nah, untuk mendapatkan rumus dari PA besar O2 ini, maka tekanan atmosfer yang nilainya 760 dikurang tekanan uap air nilainya 47 dikali dengan FiO2 dikurang PA kecil CO2 dikali 1,25. Nah, yang perlu kita perhatikan ini adalah penggunaan A-nya. Misalkan pada ini PA besar O2 itu merupakan tekanan alveolus O2. Kemudian PA kecil O2 itu merupakan tekanan arteri O2. Dan PA CO2 yaitu tekanan arteri CO2 yang didapat dari analisis gas darah. Nah, selanjutnya rumus utama penentuan terapi oksigen itu adalah PA besar O2, yaitu didapatkan dari 713 dikali FiO2 dikurang
PA kecil CO2 dikali 1,25. Nah, setelah mendapatkan hasil dari PA besar O2-nya ini, kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang kedua. Nah, yaitu ini. PA kecil O2 dibagi dengan PA besar O2 sama dengan PA kecil O2 target, yaitu yang kita kejar, yaitu nilainya 90. Kemudian dibagi dengan PA besar O2 yang baru yang akan dicari. Nah, selanjutnya mencari PA besar O2 yang baru, yaitu dengan PA besar O2 dikali dengan PA kecil O2 target, yaitu 90 tadi, dibagi dengan PA kecil O2. Nah, setelah didapatkan angka perhitungan dari PA besar O2 yang baru ini, maka kita masukkan angka itu ke dalam persamaan yang pertama. Ke dalam persamaan yang pertama ini sama. Nah, kemudian kita lihat persamaan ketiga. Persamaan ketiga ini sama dengan persamaan yang pertama. Namun, pada persamaan yang ketiga ini yang kita cari adalah FiO2, yaitu dengan rumusnya PA besar O2 yang baru ditambah PA kecil CO2 dikali 1,25 dibagi dengan 713. Nah, selanjutnya rumus ini akan kita masukkan ke dalam contoh kasus. Sebelum masuk ke dalam contoh kasus, kita perlu tahu bahwa penggunaan alat-alat oksigen itu memiliki fraksi yang berbeda. Ini, saya ambil contoh kanula hidung. Itu 1 liternya fraksi oksigennya yaitu 0,21 sampai 0,24. Nah, pada 2 liternya fraksi oksigennya 0,23 sampai 0,28. Begitupun yang lainnya juga disesuaikan dengan ini. Selanjutnya, rumus yang tadi itu kita coba masukkan ke dalam sebuah contoh kasus. Ini contoh kasusnya, yaitu seorang laki-laki berusia 28 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan keluhan sesak napas. Dokter jaga IGD melakukan pengambilan analisis gas darah dan ditemukan hasil sebagai berikut. Diketahui pH sama dengan 7,33, PCO2 20,5, PO2 70, HCO3 24,3, base excess-nya 1, saturasi O2 sama dengan 90%. Nah, yang ditanyakan, berapakah kebutuhan oksigen pada pasien ini? Nah, seperti kita lihat hasil dari AGD-nya, maka kita masukkan rumus yang pertama, yaitu mencari PA besar O2. Dengan rumus 713 dikali FiO2, ya karena manusia itu tanpa bantuan oksigen itu adalah 0,21. Jadi FiO2-nya 0,21, kemudian dikurang PA kecil CO2 yaitu 20,5 dikali 1,25. Hasilnya yaitu 149,73 dikurang 25,625. Hasilnya 124,1. Itu tadi hasil dari PA besar O2. Selanjutnya masuk ke rumus yang kedua. Mencari PA besar O2 yang baru dengan rumus PA besar O2 yang sudah diketahui tadi dikali dengan PA kecil O2 target dibagi PA kecil O2. Hasilnya yaitu 124,1 dikali 90 dibagi 70. Hasilnya 159,6. Nah, setelah didapatkan hasilnya tadi, maka kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Kita masukkan ke rumus yang pertama tadi.
Tetapi di sini kita mencari fraksi oksigennya dengan rumus PA besar O2 yang baru ditambah PA kecil CO2 dikali 1,25 dibagi 713. Jadi 159,6 ditambah 25,625 dibagi 713, maka hasilnya 0,26. Nah, setelah kita mendapatkan hasil fraksinya 0,26, maka kita kembalikan ke tabel fraksi oksigen. Kita sesuaikan, jadi pada 0,26 berarti kita menggunakan nasal kanul 2 liter per menit. Baiklah, itulah tadi penjelasan seputar keterampilan terapi oksigen. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.